Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang laporan keuangan sektor publik. Perkenalkan anggota tim kami, Ifah Nurdiana, Rusdiana Fajrin, Irza Afia Rahmi, Yuli Rodiah, Muslihatun. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama ada tujuan laporan keuangan sektor publik, lalu yang kedua ada identifikasi pengguna laporan keuangan, yang ketiga hak dan kebutuhan masing-masing pengguna laporan keuangan, dan yang terakhir ada perbedaan dengan sektor swasta. Sebelum itu, apa sih sektor publik? Nah, sektor publik di sini merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Lalu, stakeholder sektor publik juga membutuhkan informasi yang bervariasi, handal, serta relevan untuk membuat sebuah keputusan. Peran utama akuntansi sektor publik yaitu untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik, serta menyediakan informasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan eksternal maupun kebutuhan internal. Secara normatif, akuntansi di sini memiliki 3 aspek, yaitu sifat informasi yang diberikan, lalu kepada siapa informasi tersebut diberikan, dan yang terakhir, tujuan informasi itu diberikan. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi. Secara umum, terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada kepatuhan dan pengelolaan. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Keempat, kelangsungan organisasi. Kelima, hubungan masyarakat. Dan yang terakhir, ada sumber fakta dan gambaran. Bagi organisasi pemerintah, yaitu memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, dan memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Selanjutnya, sumber dari finansial jangka pendek, yaitu sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin sumber keuangan jangka pendek, yang tidak selalu dapat disediakan dengan segera, karena penggunaan dana saling dibatasi, maka cara untuk menutup kebutuhan finansial itu dengan cara menggunakan pinjaman. Kedua, ada kondisi ekonomi, yaitu suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Ketiga, ada ketentuan hukum, kontraktual, dan ketentuan lainnya. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Misalnya, Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Keempat, ada perencanaan dan penganggaran, yaitu merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah, yang nantinya mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah. Dan yang terakhir, ada kinerja manajerial dan operasional. Dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh karena organisasi pemerintah, bukan entitas bisnis yang mencari laba. Karena laba sendiri merupakan ukuran kinerja yang relevan bagi unit pemerintah. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan menurut SVAC nomor 4. Yang pertama, laporan keuangan
organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuan untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Selanjutnya yang kelima, yaitu memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, pengukuran secara periodik alas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Yang keenam, yaitu memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Nah, selanjutnya ada pengguna laporan keuangan sektor publik. Pengguna ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat, pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu 1. Hak untuk mengetahui, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Kedua, hak untuk diberi informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Dan yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya. Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah. A. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. B. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. C. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. D. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan. E. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen. F. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan. Laporan Departemen Pemerintah fokus finansial dan politik, sedangkan sektor swasta fokus pada finansial saja. Departemen Pemerintah kinerja diukur secara finansial dan non-finansial,
Untuk sektor swasta, sebagian besar kinerja diukur secara finansial. Departemen pemerintah bertanggung-jawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Untuk sektor swasta, bertanggung-jawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Departemen pemerintah berfokus pada bagian organisasi. Untuk sektor swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Laporan Departemen Pemerintah melihat ke masa depan secara detail. Untuk sektor swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Departemen Pemerintah, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Untuk sektor swasta ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktek akuntansi. Departemen Pemerintah laporan diperiksa oleh treasurer, sedangkan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen. Departemen Pemerintah cash accounting, untuk sektor swasta accrual accounting. Sedangkan persamaannya yaitu dokumen-dokumen sumber dan berperan sebagai hubungan masyarakat. Dampak laporan keuangan yang buruk. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain 1. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik atau pemerintah. 2. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi. 3. Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. 4. Kualitas keputusan menjadi buruk. Dan yang kelima, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Bentuk-bentuk laporan keuangan dalam sektor publik yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Untuk sektor swasta yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan untuk sektor publik dan swasta sebenarnya sama, hanya satu yang membedakan yaitu dalam sektor publik ada laporan kinerja keuangan, sedangkan dalam sektor swasta disebut laporan laba rugi. Contoh laporan keuangan sektor publik. Di sini kami memberikan contoh laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Laporan keuangan pokok. Yang pertama di sini ada laporan realisasi anggaran. Seperti pada slide pemerintah Kabupaten Bantaeng, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2019 dan 2018. Yang kedua ada laporan perubahan SAL. Yang ketiga yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Yang keempat ada laporan operasional. Kelima, laporan arus kas. Dan yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Untuk selanjutnya adalah studi kasus. Di sini ada analisis kesesuaian laporan keuangan sektor publik dengan SAP. Studi kasus pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk pembahasannya, laporan realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PP dan PL untuk tahun anggaran 2010 menyajikan informasi atas pelaksanaan semua kegiatan yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan.
Penyajian laporan realisasi anggaran sudah mengikuti format yang ada pada PP nomor 71 tahun 2010 untuk beberapa penyajian. Penulisan judul sudah sesuai di mana susunannya terdiri dari nama entitas pelaporan atau pemerintah daerah, judul laporan, namun dalam penulisan tahun anggaran hanya mencantumkan tahun anggaran berjalan sementara berdasarkan standar akuntansi pemerintah tahun anggaran dibuat selain untuk tahun anggaran yang berjalan juga tahun anggaran sebelumnya. Pada pos pendapatan, tidak ada ditemukan perbedaan penyajian dengan PP nomor 71 tahun 2010, yaitu pendapatan bersumber dari dua bagian pendapatan asli daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah pusat, dana perimbangan. Sementara untuk pendapatan lain-lain yang sah tidak adanya penerimaan kas di pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Hal ini mengingat pada tahun 2010 tidak adanya kejadian yang signifikan yang terjadi di Sekretariat Ditjen PP dan PL yang menyebabkan pemerintah daerah memerlukan bantuan-bantuan tersebut. Pada penyajian belanja, Sekretariat Ditjen PP dan PL membagi belanja menjadi belanja aparatur dan juga belanja publik. Belanja aparatur ini kemudian dibagi lagi menjadi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal. Sedangkan belanja publik dibagi lagi menjadi belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan sosial. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, seharusnya belanja hanya terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Jadi dengan kata lain, penyajian laporan realisasi anggaran tidak sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010, yang mana dalam penyajiannya belanja operasi dan pemeliharaan tidak perlu dua kali disajikan, yaitu dalam belanja aparatur dan belanja publik. Seharusnya cukup disajikan dalam belanja aparatur. Demikian juga dengan belanja modal, yang merupakan pos tersendiri berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Namun dalam laporan realisasi anggaran dimasukkan ke dalam pos belanja aparatur dan juga belanja publik. Selain itu, belanja modal tidak menjelaskan item-item apa saja yang termasuk di dalamnya sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat dan transparan. Untuk belanja bagi hasil menurut PP nomor 71 tahun 2010 bukan bagian dari belanja publik, seharusnya dimasukkan ke dalam belanja operasi. Untuk penyajian neraca disajikan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, diawali dengan nama entitas pelaporan atau pemerintah, juga dan tahun, judul dan tahun yang berjalan juga tahun anggaran sebelumnya. Nah, untuk neraca yang ada di laporan keuangan Sekretariat Ditjen PP dan PL, dilihat dari segi pencatatan akun-akunnya sudah sesuai dengan format yang ada dalam PP nomor 71 tahun 2010. Untuk pos aset dibagi menjadi aset lancar, investasi jangka panjang yang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi, aset tetap, dana cadangan permanen, dan aset lainnya. Untuk pos kewajiban dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk pos ekuitas dibagi menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Jadi, untuk penyajian neraca tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan akun-akunnya dan sudah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Catatan atas laporan keuangan tahun 2010, Sekretariat Ditjen PP dan PL menyajikan informasi mengenai tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menggambarkan posisi keuangan yang utuh kepada masyarakat dan juga agar terciptanya akuntabilitas manajerial dan transparansi. Untuk kebijakan akuntansi yang digunakan yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan format yang ada dalam PP nomor 71 tahun 2010. Masa pembukuannya dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2010. Mata uang yang digunakan adalah rupiah, dan bila terdapat valuta asing akan disetarakan dengan rupiah yang kursnya disesuaikan dengan BI pada tanggal neraca.
Basis akuntansi yang digunakan basis 13 akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan maupun untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi, kesimpulannya adalah Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kegiatan penyusunan laporan keuangan meliputi jurnal, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Kegiatan tersebut berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Laporan keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun, yaitu tahun anggaran 2010, terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, di mana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran berikutnya, hendaknya Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai berpedoman sepenuhnya kepada Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menggunakan basis akrual. Dan juga lebih meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan keuangan. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia yang sudah ada. Perlu adanya pembaharuan website PP dan PL untuk mempermudah pengambilan dan penggunaan informasi untuk penelitian berikutnya demi kemudahan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan penggunaan informasi terhadap Dijen PP dan PL Kementerian Kesehatan. Ini adalah referensi yang kami pakai dalam materi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Salam dari kami, stay at home dan stay kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.